Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Ramadhani Muklis. Saya peserta Latsar CPNS 2024, gelombang 1, angkatan 2, kelompok 3, akan eh, mempresentasikan tentang Learning Journal penggambaran diri berdasarkan manajemen ASN dan Smart ASN. Baik, sebelumnya biodata saya. Nama saya Iqbal Ramadhani Muklis, saya NIP 199303005 2024 06 1002. Saya berasal dari gelombang 1, angkatan 2, kelompok 3, dan unit kerja saya ada di UPN Veteran Jawa Timur. Baik, ini adalah overview untuk materi saya. Baik, penggambaran diri berdasarkan manajemen ASN saya ambil dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Jabatan saya sekarang adalah sebagai dosen, asisten ahli. Tugas dan fungsi di instansi yaitu yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Yang kedua adalah penelitian dan pengembangan, yaitu melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang keahlian. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat, yaitu menerapkan ilmu, pengetahuan, teknologi, atau seni yang dimiliki dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Lalu hak dosen adalah yang pertama adalah pengembangan karir ya, kemudian kesejahteraan dan penghargaan ya, gaji dan reward. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan profesi ya, profesi dosen. Yang keempat adalah fasilitas penunjang, yaitu fasilitas yang disediakan oleh kampus. Kemudian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen adalah yang pertama melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kewajiban yang kedua adalah mematuhi kode etik dosen ya. Kemudian yang ketiga mengembangkan kompetensi ya. Dosen dituntut untuk bisa berkompeten ya. Kemudian membimbing mahasiswa, yaitu kewajiban dosen adalah untuk membimbing mahasiswa. Dan yang kelima adalah melaksanakan tugas administratif ya, baik itu sebagai panitia di institusi ataupun panitia di kampus ataupun di sekitar. Kemudian ini adalah penggambaran diri berdasarkan materi ASN, yaitu 4 pilar digital terwujudnya smart governance. Yaitu yang pertama adalah di sini ada digital skill ya, kemampuan dalam digital, kecakapan digital, kemudian digital culture atau budaya berdigital, kemudian digital ethics adalah etika dalam bermedia digital, dan digital safety yaitu keamanan dalam uh, digital. Baik, yang pertama adalah digital skill, yaitu kecakapan dalam bermedia digital. Yang pertama, penerapannya adalah menggunakan software untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Nah, software yang di sini digunakan harus software original dan tidak menggunakan software yang bajakan. Kemudian, yang kedua adalah konsultasi, yang sering berkonsultasi dengan teman kerja dan komunitas terkait perkembangan teknologi saat ini. Dan yang ketiga adalah data ya, manajemen data secara teratur untuk menunjang pekerjaan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah digital culture atau budaya bermedia digital. Yang dimaksud dengan digital culture adalah yang pertama penerapannya yaitu kolaboratif ya, sikap kolaboratif dan inklusif dalam bermedia digital, mendukung diskusi yang sehat dan produktif serta menghormati perbedaan pendapat. Yang kedua adalah menggunakan teknologi untuk tujuan positif, yaitu menggunakan media digital untuk belajar dan meningkatkan keterampilan serta untuk kampanye sosial atau advokasi positif. Kemudian bijaksana, kita harus bisa bijaksana menjaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata. Jadi harus balance ya. Kemudian yang ketiga adalah digital ethic atau etika bermedia digital, yaitu penerapannya adalah kita harus bisa menghindari hoax, yaitu sebelum membagikan sebuah artikel, berita, atau gambar, selalu memeriksa terlebih dahulu sumbernya dan pastikan informasi tersebut valid atau tidak, gitu ya. Kemudian menghargai dan menghormati HKI atau karya orang lain. Jika menggunakan karya orang lain seperti gambar, tulisan, atau video, selalu memberi kredit kepada pencipta aslinya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak melakukan bullying atau perundungan. Tidak mengirimkan pesan-pesan yang mengintimidasi, mengejek, atau mengancam orang lain di platform digital. Nah,
Kemudian yang keempat adalah digital safety, yaitu keamanan dalam bermedia digital. Apa itu? Yaitu yang pertama, kita harus bisa membuat kata sandi yang kuat dan sulit ditebak dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jadi kita harus memperkuat kata sandi kita supaya data pribadi kita bisa aman. Kemudian perlindungan data pribadi ya. Hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau nomor identitas di media sosial atau situs web yang tidak terpercaya. Kemudian jejak digital, secara rutin hapus cache, riwayat penjelajahan dan cookie dari browser karena itu sangat berbahaya. Kemudian menjalankan peran ASN profesional dalam mewujudkan smart governance. Di sini sebagai ASN 3 peran utama kita adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayanan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Oke, yang dimaksud dengan pelaksana kebijakan publik dalam smart governance adalah ASN atau dosen di lingkungan kampus dapat menerapkan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi pendidikan. Misalnya penerapan sistem manajemen informasi akademik yang memudahkan akses data bagi mahasiswa dan dosen. Contohnya, dosen juga bisa mengembangkan platform online untuk pengajuan atau pemrosesan administrasi seperti pengisian KRS, pengajuan beasiswa, dan penilaian yang memungkinkan akses cepat dan akurat. Kemudian yang kedua, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dalam smart governance. Oke, mohon maaf, ini maksudnya adalah pelayan publik ya. Kampus dapat meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan informasi dan layanan yang lebih cepat dan efisien dengan menerapkan aplikasi mobile atau portal web mahasiswa dan staf dapat mengakses layanan dengan lebih mudah. Contohnya di sini dosen dapat mengimplementasikan sistem layanan informasi berbasis aplikasi yang memungkinkan mahasiswa untuk mengakses informasi akademik, jadwal kuliah, dan pengumuman penting secara real time. Dan yang terakhir adalah dosen sebagai di sini adalah pemersatu bangsa, maksudnya adalah ASN atau dosen di kampus dapat berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar. Mengadakan forum atau diskusi publik secara rutin yang memanfaatkan platform digital untuk mengumpulkan masukan dan pendapat dari mahasiswa dan masyarakat. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan itu merupakan peran profesional yang akan saya terapkan sampai saya purna bakti nanti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.